Tahun 2015 bukanlah waktu yang mudah bagi Kementerian Agama. Berbagai peristiwa terjadi di saat lembaga ini berjuang meningkatkan kualitas dan pelayanan untuk masyarakat. Namun, rentetan peristiwa itu justru menjadi lecutan semangat sekaligus tantangan demi kemajuan Kemenag. Siswa-siswi madrasah terus berjaya mengukir prestasi, nasional maupun internasional. Tim robotik MTSN Pamulang, Tangerang Selatan misalnya, menjabat sejumlah medali dan penghargaan pada International Islamic School Robot Olympiad yang digelar di Johor, Malaysia. Kami juga sempat ragu ya waktu itu, tapi kami yakin dengan doa, latihan pasti kita akan berhasil melawan dari negara manapun. Pendidikan Islam ini makin lama makin baik, terutama dengan diadakannya Olimpiade Sains dan Matematik yang setingkat dengan SD, SMP, dan SMA, dan hasilnya sangat bagus itu. Jadi ini menunjukkan sungguhnya kemampuan dan prestasi anak-anak dari pesantren, madrasah, sekolah-sekolah Islam itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Bukan hanya madrasah, pondok pesantren juga berkembang pesat. Selain ilmu agama, santri juga dibekali life skill. Walau bisin, artinya carilah ilmu walaupun ke negara Cina. Cuma pemikiran saja kalau ke negara Cina mustahil belajar sholat. Tidak mungkin belajar ngaji Quran. Pasti ada ilmu-ilmu yang wajib kita tuntut. Apakah itu bisnis, cara berdagang, cara berekonomi. Itu harus juga, wajib juga. Nanti kalau salah satunya ini ketinggalan, kita akan terbelakang nantinya hidupnya. Meski demikian, identitas santri tetap dipertahankan. Nilai dan budaya pesantren tetap dihidupkan. Pesantren kami ini sangat menjaga akhlak dari para santri dan juga kegiatan ubudiyahnya, kegiatan spiritualnya. Jadi mereka dikayakan dengan kehidupan spiritual, mereka dilatih dengan disiplin, dan mereka dilatih dengan kesederhanaan, sehingga kita berharap mereka akan menjadi santri-santri yang mandiri. Ada 9,08 santri yang bisa menjadi karyawan, yang bisa menjadi tenaga kerja di daerah masing-masing. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali pada sore hari ini ada kerjasama antara investor, dunia investasi dengan pondok pesantren. Tak bisa dipungkiri, Islam di Indonesia menjadi tolok ukur Islam dunia. Karena itu, menjadi penting menyiapkan lembaga pendidikan tinggi Islam yang bisa menjadi pusat kajian Islam Indonesia. Seperti Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, yang disiapkan menjadi Universitas Islam bertaraf internasional. Pertama kali lihat kuliah saya sudah suka di sini. Sudah lihat semuanya terlalu wow. Jadi saya senang kuliahnya. Ya, Islam itu luas. Ia mempelajari sains dan teknologi. Mengapa kita bersatu universitas, tidak institut, agar bisa mengkaji seluruh ilmu pengetahuan. Hanya bedanya, kalau di UIN ini menggunakan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Demi kenyamanan jemaah haji, sejumlah gebrakan baru dibuat dalam penyelenggaraan haji tahun 2015. Selain biaya perjalanan ibadah haji diturunkan, mulai tahun ini jemaah haji juga mendapat fasilitas catering selama di Mekah, Arab Saudi. Rute penerbangan haji yang sebelumnya terkonsentrasi di Jeddah, kini 50%-nya dilakukan di Bandara Madinah. Tak hanya itu, seluruh kuota haji hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar berhak menggunakannya.
saya ingin tahu makanannya apa tadi? Alhamdulillah. Tapi enak. Buahnya apa? Dari mana sayang, Pak? Gimana rasanya? Saya atas nama jamaah menyampaikan terima kasih ke Pak Menteri karena tahun ini ada tambahan fasilitas yaitu AC. Tahun kemarin kami masih merasakan kepanasan di Arafah, tapi alhamdulillah tahun ini kami sudah merasakan agak sejuk. Terima kasih Pak Menteri. Pelaksanaan haji tahun 2015 diwarnai musibah jatuhnya kren dan peristiwa Mina. Namun, ujian itu direspon Kemenag dengan menerapkan manajemen krisis. Sehingga pelayanan terhadap jemaah haji tetap berjalan optimal. Hasilnya, survei BPS menyimpulkan tingkat kepuasan jemaah haji meningkat. Saya tentu selaku Amirul Hajj menyampaikan pertama kali permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya para keluarga korban atau siapapun juga yang merasa atau menilai kerja kami dinilai lamban dalam mengidentifikasi dan lalu kemudian mengumumkan siapa-siapa saja korban luka maupun korban wafat akibat peristiwa Mina. Mengapa prosesnya seperti ini? Karena memang ini adalah langkah-langkah yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Tak ada yang menyangka perayaan Idul Fitri 1436 Hijriah di Tolikara berujung rusuh. Namun, peristiwa ini langsung dijawab dengan tindakan cepat Kemenag. Balitbang dan Ditjen Bimas Kristen turun langsung ke lapangan memetakan apa yang sesungguhnya terjadi di lokasi kerusuhan. Ya, saya ditugaskan oleh Menteri Agama 1 hari setelah peristiwa itu bersama dengan tim peneliti Litbang, dan di sana kami bertemu dengan Gubernur dan juga Presiden Sinode Gidi. Kemudian kami mengarahkan juga mereka, khususnya Ketua Sinode Gidi, untuk meminta maaf. Kasus antarumat tidak hanya terjadi di Tolikara, peristiwa serupa juga terjadi di Aceh Singkil. Kemenag pun segera turun ke lapangan, membangun dialog dengan para tokoh agama, FKUB, dan pihak-pihak lainnya. Kita harapkan ada semacam early warning system. Jadi kalau dalam hal ini petugas itu memonitor terus, itu tidak akan terjadi karena sebenarnya sudah ada gejala-gejala itu tahun 79. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Setiap konflik kecil masih mempunyai akibat bagi seluruh Indonesia, maka baik kalau Departemen Agama masuk di situ dan berusaha untuk secara simpatik tanpa berpihak membantu memecahkan masalah. Sejak tahun 2014, Kementerian Agama menggratiskan biaya pernikahan jika dilakukan di kantor urusan agama. Kita sudah pelayanan menggunakan sistem informasi manajemen nikah atau SIMKA. Seluruh pendaftaran nikah, kemudian produk-produknya itu sampai dengan print out buku nikah sudah menggunakan sistem itu, sudah computerized. Pembayaran untuk pembiayaan nikah di luar kantor urusan agama sejumlah Rp600.000 itu sudah menggunakan aplikasi Simponi, sistem informasi pembayaran PNB PNR, yang itu sudah langsung masuk ke rekening Kementerian Keuangan. Di daerah terpencil pun atau di perbatasan negara, jika tugas memanggil, para penghulu harus tetap melayani pernikahan warga. Kami merasa terbantu dengan lahirnya PP 48 2014 itu. Karena jelas bahwa setiap langkah kami punya rujukan yang jelas. Ketimbang sebelum PP ini muncul, kami harus disadari hidup di dunia abu-abu. Munculnya PP 48 2014 dengan terang benderang bahwa segalanya di situ diatur.
Alhamdulillah saya menikah dengan uang 600.000, itu pun ditransfer ke bank dan ke kas negara. Tidak ada lagi amplop buat penghulu ataupun KUA. Bersih dan melayani juga diterapkan dalam layanan pengelolaan administrasi Kementerian Agama. Semua lini diharuskan mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam melayani masyarakat. Dalam tahun 2015 itu ada kenaikan yang cukup signifikan, yaitu nilai atau skor dari pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Agama itu menjadi 62,28 dan diikuti dengan hak dari Kementerian Agama untuk dapat membayar tunjangan kinerja pada seluruh jajarannya yang berkinerja tentunya, itu adalah 60%. Kerja keras tak sia-sia. Sejumlah pihak memberi penghargaan atas kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Sangat diapresiasi sikap Pak Menteri Agama pada awal masa kepemimpinannya langsung ke KPK. Saya kira itu sangat diapresiasi perhatian beliau yang begitu besar menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan khidmat kepada masyarakat. Kalau semua pihak yang berada di Kementerian Agama, mulai dari pegawai yang terendah sampai kepada menterinya, memperhatikan kebersihan dan pelayanan, saya kira kita akan mencapai suatu peringkat yang menjadikan semua orang akan bahagia dan bisa menularkan kebersihan dan pelayanan itu ke kementerian-kementerian yang lain. Itu harapan kita. Saya hanya ingin mendoakan dan agar tegar. Pasti ada yang tidak setuju, apalagi masa-masa kita ini tidak sedikit hate speech, tidak sedikit fitnah, tidak sedikit ronrongan, dan itu memerlukan ketegaran, kesabaran, dan kedekatan kepada Tuhan. Itu doa saya buat Pak Menteri. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa sebagian besar program yang kita rencanakan sudah dan sedang terus berjalan. Bahkan capaian kita mendapat apresiasi sejumlah pihak. Salah satu buktinya, akuntabilitas kinerja Kementerian Agama pada tahun 2015 mendapatkan predikat nilai B. Ini tentu prestasi tersendiri karena sepanjang dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja, baru kali ini Kementerian Agama mendapat nilai B. Tapi tentu capaian itu bukanlah akhir dari kerja keras kita. Saat ini kita berada di era digital, era di mana penggunaan teknologi informasi adalah keniscayaan. Pada era ini, kita dituntut memenuhi harapan publik untuk mendapatkan pelayanan yang prima secara transparan dan akuntabel. Sepanjang tahun 2015 kemarin, kita sudah cukup melakukan sosialisasi dan internalisasi 5 nilai budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan. Tahun ini saatnya kita mengejawantahkan 5 nilai tersebut untuk menjadikan Kementerian Agama tercinta ini bersih dan melayani.